Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan wa akhwatillah, adik-adik semuanya, ibu-ibu semua, bapak semuanya, siapa yang belum sebutin. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan membahas tentang apa ini? Yang jelas bicara tentang hidup itu adalah pilihan, terutama perlu kita tegar. Bahkan nanti suatu saat kawan-kawan kalau berbisnis itu harus tegar. Harapannya juga nanti bisa memilah apa perbedaan antara bisnis syariah dengan konvensional. Nanti kalau memang sampai waktunya ya kita bahas sampai selesai, kalau nanti bersambung. Itu kira-kira. Baik, kita akan nonton film dulu nih. Judulnya Hidup Adalah Pilihan. Film ini yang lebih cenderung apa materinya lah, motivasi semuanya ini. Oke, sudah, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Oke, bisa kita mulai. Materi yang pertama. Nah, kawan-kawan ini sebagai pemenang semuanya ini. Kenapa pemenang? Nanti kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Selamat datang para pemenang. Yang sangat penting, hidup adalah pilihan. Pilihan apakah kita mau baik atau buruk. Nah, kemudian peran apa yang ingin kita mainkan? Apa ingin menjadi orang yang baik sekali lagi, atau ingin menjadi tunggal? Nah, ini semuanya pilihan. Ini diantaranya, apakah kita mau adil jahil, apakah kita mau aksi, atau kerjanya menteriak saja, mengeluh atau berkeluh. Atau sebaliknya, kita malas berarti sebaliknya giat, antusias, ingin prestasi tinggal dibaca aja nih. Frustasi atau sebaliknya prestasi. Hidup adalah pilihan. Yang menentukan bukan orang lain tetapi kita sendiri. Oleh karena manusia itu ada 3 tipe manusia. Tipe ada yang kategori pemain, apalagi lagi bola ya. Nah, ini ada yang penonton. Di karakter berbeda nih, pemain sama penonton beda kan. Nah, ini ada istilah pemain. Nah, ada juga tidak main dan tidak menonton. Itu tipe manusia juga. Jadi kalau pemain berusaha semaksimal mungkin, penonton biasanya yang lebih pintar dari pemain. Nah, tentu kemudian pasti ada risikonya semuanya. Kalau pemain berisiko, penonton pun tidak bisa terhindar dari risiko. Itu ada. Nih, pemain balap, ternyata penonton juga ada risikonya kan? Nah, tidak main, tidak nonton pun pengangguran ada risikonya. Ini binatang aja itu, pengangguran dan nonton apa ada risikonya jatuh. Nah, termasuk kawan-kawan juga ada orang yang di rumah kena gempa kan? Tidak masalah, apapun dengan Anda. Yang penting Anda siap menanggung risikonya. Pilihan itu ada di antara kita semuanya. Nah, ini pertanyaannya, ada bayi yang mau dilindas kereta api. Apakah Anda cuma teriak saja atau pakai aksi? Coba kita lihat. Kalau cuma teriak jangan-jangan ya kira selamat ya bayinya. Nah, bahkan kita dalam USG itu udah manusia pilihan itu. Wah, ini jadi pembalap nih. Nah, bergeraklah berulang-ulang walaupun nanti susunya itu jatuh. Bergerak, ulang lagi, taruh lagi, ambil lagi, itu baik. Walaupun gagal, biasa itu kalau gagal. Kalau kawan-kawan gagal, biasa semuanya.
Nah, tidak masalah kan? Berapa kali ada jatuh, ya biasa. Apalagi kalau bayi saat dia belajar untuk apa? Berjalan. Ini juga inginnya berhasil tetapi ada masalah. Coba kita lihat. Nah, bergeraklah dengan jelas. Kalau tidak jelas, Anda belum bergerak positif. Ini yang kata berikan. Bergerak dengan apa? Pelatihan, Anda ikut seminar agar semangat motivasi semakin meningkat. Motivasi apa saja? Motivasi seperti Mario Teguh gitu ya. Motivasi entrepreneurship. Motivasi apa? Pengen punya usaha, sambil properti. Nah, ini semuanya banyak bisa kawan-kawan lakukan. Sehingga kawan-kawan bisa ada materi yang bisa dikembangkan. Ada hal yang menarik. Nah, ini ada film yang kedua. Semua berawal dari ketiadaan. Kita sebelum hadir di muka bumi ini adalah tidak ada. Kecuali yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan coba kita lihat, dan lahirlah kita yang awalnya nggak ada kan? Nah, ini bagaimana proses bayi lahir. Bayi lahir umumnya pala duluan, jarang yang kaki duluan. Yang kaki duluan yang nyungsang, sehingga mempengaruhi perkembangan tubuhnya agak berbeda dan sudah dewasa. Nah, ini dengan perjuangan. Nah, makanya janganlah kita seperti binatang, seperti kera. Kita buka hati mata hati kita, telinga. Nah, apalagi kalau kita lihat ternyata kita bukan siapa-siapa, tidak ada ketemuan dalam jiwa kita. Semua binatang, semua alam semesta itu ternyata Allah tegaskan itu bertasbih. Disebut lahu ma fis samawati wal ardh. Semuanya itu bertasbih. Termasuk Venus. Nah, rupanya kita juga sepertinya bertasbih kepada Allah. Apalagi kalau kawan-kawan merenung, kalau kita merasa sombong di dunia, coba berkaca. Melihatnya pesawat itu melihat kita di bawah, di bumi, kelihatan nggak kita kayak kira? Nggak kelihatan kan? Apalagi kalau lihat sampai tertinggi, sampai bintang, sampai yang lain-lain, sampai tidak tampak juga kita. Nah, ini lalu mengapa kita masih rutin bermaksiat, tidak mendekatkan diri kepada Allah Kuasa? Coba dilihat, bukankah azab Allah itu besar? Dengan adanya bom, dengan adanya apa lah namanya? Adanya gempa. Bahkan coba belajarlah kita dari mereka ini. Coba orang angkat batu sampai tinggi di atas sungai atau di atas danau laut. Coba kita lihat. Dia berusaha untuk angkat batu jalan, boleh jadi kami memberi suatu senjata itu baik bagi kita. Ini dalam surah Al-Baqarah 216. Allah mau tahu sudah kamu tidak. Yang perlu dilihat adalah kita jangan hanya menunggu, tapi harus ada aksi kita. Coba lihat ini. Atak atau kodok namanya ini. Atak dapat makanan. Semuanya aksi untuk perjuangan, untuk meraih piala. Dia sebagai peraih perak itu sampai jungkir balik kan? Emas atau perak. Nah, bergeraklah dan sebarkan kebahagiaan. Nah, tapi jangan terlalu kita banyak bergerak. Kalau kita terlalu banyak bergerak juga resikonya bermasalah. Coba kita lihat ini. Film ini juga menunjukkan karakter banyak bergerak, tapi kali tahunnya langsung jatuh.
Karena tenaganya udah terlalu capek. Nah, bukan bergerak untuk menebar kesombongan yang kita lihat. Ada hal yang menarik, kalau kita ingin sukses ya rajin belajar betul, walaupun kegagalan pasti ada. Belajar dan berusaha dengan tekun. Ini kan sebelum dia bisa melewati itu kan ada kerja keras. Tekunlah, nah ini berterbang. Jangan sampai Anda menyerah terhadap nasib, lalu menyerahkan nasib yang Anda ciptakan sendiri. Kalau ada orang kan punya mimpi, bagaimana dia terbang. Jadi punya pesawat, sekarang dia tuh pakai pesawat, namun bergeraklah. Biarkan nasib kita yang menyerah, sebab ketekunan Anda inilah yang menjadi kesuksesan kita. Tidak menjadi masalah orang tuanya kaya atau tidak, silakanlah keluhan dan fokuskanlah pada impiannya. Sebab kawan-kawan semuanya, keluhan terbaik pun tak akan mampu menemukan hakikat sejati dari sebuah permasalahan. Ini kita perlu merenung sebenarnya. Film ini, maka lakukan saja yang terbaik. Dan apa kira-kira? Tersenyumlah. Senyum itu termasuk etika. Sampai ada binatang seperti tersenyum kan? Ini semuanya tergantung kita semuanya. Apakah kita mau menjadi yang terbaik atau tidak menjadi yang terbaik? Kawan-kawan semuanya, kalau tadi kan temanya tentang hidup adalah pilihan dan diakhiri dengan adanya etika. Etika apa diantaranya? Senyum. Kalau kita ingin sukses pakai apa? Harus aksi, harus bergerak, dan lain sebagainya. Jadi tanpa kita aksi, tanpa kita bergerak, maka sulit kita dapat melakukannya. Oke, bisa kita mulai. Yang baru datang, suaranya bisa di silent. Oke. Sekarang kita masuk kembali tadi menyinggung tentang etika. Kalau tadi sekelumit tentang hidup ini adalah pilihan. Bahkan kenapa dikategorikan Anda sebagai pemenang? Masih ingat bagaimana proses kawan-kawan diciptakan sebelum dalam kandungan ibu Anda? Berapa juta Anda mengalahkan sel-selnya kan? Yang berhasil cuma satu kan? Di antara siapa? Kawan-kawan kita sendiri. Kecuali kalau Anda kembar, berarti yang menangnya adalah 2. Kalau kembarnya 3 adalah 3, 4 juga 4 gitu. Pernah lihat ada kembar 4 itu, Bapak? Di TV itu ada kan? Ada bayi tertawa 4 orang. Nah ini semuanya tergantung kita semuanya. Nah di dalam bisnis itu ada yang kategorikan bisnis pada umumnya yang kita terjemahkan konvensional. Ada yang dikategorikan adalah bisnis syariah. Nah kawan-kawan semuanya, ternyata antara etika pria sama wanita itu dalam masalah menyelesaikan masalah itu berbeda-beda. Apa sebabnya? Kalau perempuan biasanya lebih cenderung teliti ya. Laki-laki biasanya kurang teliti. Kalau dalam mengambil keputusan, biasanya ibu-ibu ini, perempuan ini dia lebih cenderung memakai hati, perasaan. Nah kalau laki-laki pakai pikiran, rasional. Masuk akal enggak? Kalau enggak, nggak bisa dilakukan. Coba kita renung tuh, kenapa kita waktu sholat, kalau waktu kita meninggal dunia itu disolatkan, posisi laki-laki imamnya di mana imamnya? Berdirinya, ada yang tahu? Di kepala.
Ini yang jarang kita renungkan. Laki-laki itu kalau meninggal, imamnya posisinya berdiri di kepala. Kalau makmum mah bebas semuanya kan. Asal jangan makmum sholatnya di depan imamnya. Itu menjadi masalah kan. Kalau di belakang imam nggak apa-apa. Nah, ini sederhana mengajarkan kita, oh ternyata laki-laki lebih cenderung apa? Logikanya. Kalau perempuan gimana? Di perut, di pusar, di hati, di sini dekat sini kan? Nah itu tadi secara simbolnya, kalau kita lihat cermati filosofinya, berarti apa? Bahwa perempuan lebih cenderung menggunakan perasaan. Kalau kita berbicara tentang etika dalam sebuah bisnis, baik itu bisnis konvensional atau syariah, setidak-tidaknya mengajarkan kejujuran, benar nggak Bu? Ya? Kalau kita belajar tentang kejujuran, kita bisa belajar dengan filosofi buah manggis. Ada yang pernah makan buah manggis? Hah? Baru tadi makan buah manggis. Kenapa nggak bawa kemari? Nah, manggis, coba kita lihat pantatnya ada berapa? 5. Dalamnya 5. Makanya ada tebak-tebakan buah manggis. Ingat, filosofi buah manggis itu tidak pernah munafik. Buah manggis itu simbolnya adalah kejujuran. Ketika di luarnya 6, maka dalamnya berapa? Pasti 6. 4, dalamnya 4. 5. Oh, ternyata dalam bisnis kalau kita ingin berhasil, ingin sukses, maka yang dijunjung apanya? Adalah kejujuran. Kita rajin menyapa konsumen pun akan senang disapa. Tersenyumlah tadi kategorinya. Dengan kejujuran. Rasulullah berhasil dengan menggunakan etikanya. Etikanya dengan apa? Tab. Tab kepanjangannya apa? S-nya itu siddiq. Diterusin apa lagi? Tab. Nah, apa kira-kira terusannya? S-nya siddiq. T-nya tablik. A-nya amanah. F-nya patona. Bukan patona yang dikejar KPK. Jadi S-nya itu siddiq, benar. Benar itu dalam segala hal. Dalam berbisnis, dalam dia menjalankan tugas sebagai presiden, pejabat, legislatif, dan seterusnya itu benar. Kemudian apa? Habis S tadi apa? Tablik. Apa artinya tablik? Tablik apa kira-kira? Ternyata etika yang perlu kita junjung bukan hanya benar dalam timbangannya, benar dalam takarannya, tapi juga tablik menyampaikan. Boleh jadi ada yang menyampaikan apa? Pesanan, menyampaikan kiriman, atau apa kita sampaikan. Karena kalau kita tidak sampaikan, maka nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi S-nya apa tadi? Jadi T-nya tablik artinya tadi menyampaikan. A-nya apa? Amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Bahkan yang kategorikan al-amin, terpercaya, jujur. Dulu Rasulullah sukses dikenal sebagai al-amin. Beberapa tahun yang lalu al-amin di penjara ya. Al-amin maksudnya udah keluar belum? Hah? Udah keluar. Jadi kejujuran itu sangat penting. Sampai-sampai yang menarik, pemilik modal yang memodali Rasulullah siapa namanya? Siti Khadijah. Karena Rasulullah itu jujur, terpercaya, sampai bisnisnya nggak pernah rugi, untung terus, sampai-sampai Siti Khadijah itu mengirim intel. Intelnya siapa? Ada yang tahu namanya? Namanya Maisarah. Mau kawan-kawan? Kira-kira Maisarah laki-laki atau perempuan? Perempuan, laki-laki. Kebanyakan kalau yang gitu kan Munaro gitu kan. Itu kan perempuan ya. Nah, Aminah gitu kan. Nah, ini Maisarah tuh ternyata bukan perempuan, adalah laki-laki. Yang mematai bagaimana sih Rasulullah kok bisa bisnisnya berhasil.
ternyata Rasulullah bisnisnya berhasil karena menerapkan etika, bisnis kepercayaan. Sampai Rasulullah punya modal, bobol namanya, atau bodol. Bodol itu berani optimis dana orang lain. Dari siapa dananya? Dari Siti Khadijah. Tadi amanah. Yang terakhir apa? F itu apa artinya? Patronatnya apa? Patronat itu cerdas. Seorang bisnismen ya cerdas, tanpa cerdas nggak bisa hitung-hitung kan? Susah bagaimana ngitung dia dalam model-modelnya. Termasuk tadi kita kembali perbedaan pria dan wanita. Walaupun ada nyanyian dulu menurut ada band kalau wanita itu karena wanita ingin dimengerti gitu ya. Artinya apa? Bagi laki-laki harus memahami wanita. Itu etika juga. Suami harus memahami istri, istri juga harus memahami suami. Ini saya akan bahas etika secara umumnya dulu aja. Nah, ada hal yang menarik nih, kawan-kawan semuanya. Kalau suami ingin disayangi oleh istri, maka terlebih dahulu tadi suami harus sayang terhadap istrinya. Kalau istrinya ingin disayang sama suaminya, maka istrinya harus sayang terlebih dahulu terhadap suaminya. Karena banyak sekarang perceraian gara-gara apa? Gara-gara tadi tidak pernah menghargai, tidak pernah kasih sayang, akhirnya timbul perceraian, tidak pernah saling menghargai, mencintai dan seterusnya. Apalagi kalau perbedaan pendapatan, istrinya gajinya lebih besar. Gimana kira-kira? Ada kesombongan dari perempuan nggak? Kemungkinan. Kemungkinan bisa. Yang inilah timbul konflik yang perceraian. Ada kisah nih kawan-kawan semuanya. Ada kisah terutama istri itu biasanya kebanyakan galak sama suaminya. Makanya ada kategori apa? Isti ikatan suami takut istri. Kalau bahasanya si Sule, Susi, suami sieun istri, bahasa Sundanya gitu ya. Suami takut istri. Sampai-sampai akhirnya pernah suatu ketika istri, suami yang takut itu, ikatan suami takut istri, itu sebetulnya dia sabar bertahun-tahun hidup sama yang istrinya yang super bawel, super cerewet. Tapi lambat laun rupanya dia karena kesel dia ngoceh juga ngobrol sama istrinya. Mas, jangan galak-galak sih, tapi kalau galak-galak nanti saya lemparin ke sumur. Awalnya bercanda. Tapi karena udah kesel, diulang-ulang terus, marah-marah terus. Akhirnya suatu ketika karena dimarahin lagi bener, istrinya diikat, ya kan? Akhirnya dilemparin ke sumur. Tahu sumur? Kalau sekarang nggak ada sumur, kalau dulu ada sumur ya. Ada air itu yang bisa masuk 2 orang, 3 orang, dimasukin ke sumur. Nah, ketika dilemparin ke sumur, dia suaminya senang-senang, asik, nggak ada yang marah-marah lagi. Tapi beberapa menit berikutnya dia pikir-pikir, kalau saya nggak ada yang marah-marahin, kayaknya kangen juga. Akhirnya dia balik lagi, bapak-bapak dan calon bapak-bapak. Dia balik lagi ke sumur, dia bawa tambang, kasihan nanti istrinya mati gitu kan, nanti gak ada yang marah-marahin dia lagi gitu kan. Akhirnya tambang yang besar dilempar ke sumur. Ketika tambang dilempar ke sumur, rupanya pas diangkat, yang keangkat itu badannya besar, hitam. Suaminya kaget, kok bisa berubah? Pas berubah ditanya, siapa kamu? Ternyata yang jawab, saya jin sumur ini tahu. Pas ditanya, emang kenapa kamu lemparin tambang? Saya mau ngambil istri saya, dibawa ada istri saya nggak ada. Terus kenapa kamu keluar? Saya nggak kuat
di bawah gitu kan. Ya kan? Saya jin aja nggak kuat dengar apa namanya marah-marahan istri kamu tahu ya. Apalagi kamu ya, akhirnya jinnya kabur. Nah, kawan-kawan semuanya ini ilustrasi buat ibu-ibu dan calon ibu-ibu, jangan galak-galak terhadap suaminya. Karena kenapa? Kadang-kadang nekat itu akan terjadi. Nah ini kalau ada lagi yang buat suami, karena Mas kategorikan tadi istri tadi itu, sampai-sampai ada cerita, tapi cerita ini kalau dicacat dalam hadis nggak ada. Namanya cerita aja kan. Nah, rupanya ada survei. Survei ada terjadi antrian di neraka. Terjadi antrian di neraka. Rupanya ada tuh yang masuk dalam neraka itu golongan istri, ikatan suami istri, takut istri. Nah, rupanya ditanya tuh sama malaikat, kenapa kamu masuk ke dalam neraka? Jawab yang istri itu dibilang apa? Saya nggak tahu. Saya disuruh sama istri saya. Coba bayangkan kawan-kawan semuanya. Wajib. Saya jadi batuk-batuk gitu. Nah, ini ilustrasi buat kita semuanya. Itu kadang-kadang suami saking takutnya masuk neraka itu aja dikira sampai takut sama suami, sama istrinya. Oke, ini sekedar ilustrasi, mudah-mudahan kawan-kawan itu baik. Ini masalah etika. Makanya ada syair buat kawan-kawan nih. Ini masalah etika semuanya yang menarik ini. Kalau buat yang perempuannya, yang istri-istri, itu ada syair yang digubah dari salah satu kiai dari Bandung. Yang jagalah hati ya, dirubah. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ini kalau pengen mau sukses ya, ada itunya, ada pesannya. Pertama, jagalah suami, jangan kau bohongi. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Ini kan kebanyakan orang, ibu-ibu ini sering ngebohongin, bener kan? Kadang-kadang ada ya, bohongnya dikit, yang banyak-banyak. Nah ini yang menjadi masalah. Tapi kalau tadi etika baik, insya Allah nggak menjadi masalah. Asal ada komunikasi. Nah kalau untuk calon yang suami atau yang sudah jadi suami, pesannya tadi, jagalah istri, jangan kau sakiti, tangisan istri, tangisan bidadari. Wah, senang ya. Nah, boleh jadi ibu-ibu, ini masalah etika juga yang perlu kita cermati. Ada pertanyaan, kenapa kok para calon bapak, para suami itu dia berpoligami? Perlu renungkan juga, evaluasi. Apa sebabnya? Boleh jadi servisan dari ibu-ibunya yang kurang. Sehingga apa? Para suami mencari servisan di tempat yang lain. Nah, rumput tetangga. Tetapi kalau servisannya bagus, walaupun rumput tetangga lebih hijau, itu nggak mempengaruhi. Sekarang saya tanya ini kepada yang ibu-ibu semuanya. Yang ini mayoritas sudah berkeluarga, udah punya cucu, jadi nggak pada ini. Nah, mau ngawinin juga kan. Nah, saya tanya nih semuanya. Ibu-ibu nih, kira-kira kalau ibu-ibu ke mall, terus ibu-ibu kondangan, sama ikut pengajian, itu rapi nggak Bu kira? Rapi. Wangi nggak? Wangi. Ya kan? Mukanya dibedakin nggak? Pantatnya dikacain nggak? Nah,
Ini renungan buat kita semuanya. Cuman coba sekarang, kalau di rumah gimana? Rapi nggak? Pakai minyak wangi nggak? Kadang-kadang kagak mandi. Udah gitu bau keringet, bau daun bawang. Ya Allah, kadang masih mending, kadang pakai salep 88. yang lebih kacau ini kan malam Jumat kan. Kalau kata Ustaz kan membunuh orang Yahudi kan. Pas mau malam Jumat, rupanya ininya tutangnya itu copot. Pas copot akhirnya pakai peniti. Udah pas peniti, pas suaminya kadang gelap-gelap megang peniti, ketusuk, nangis ya. Waduh, apa bang? Peniti tahu? Coba, ya Allah. Nah, ini yang saya sampaikan buat kawan-kawan semua, etika ini ya. Pengen mempertegas aja kira-kira. Nah, kawan-kawan, ini kembali tentang pria. Biasanya kalau dalam menyelesaikan masalah, pria itu lebih memperhatikan masalah hak. Bahkan karena tadi logika yang dipentingkan. Tapi kalau wanita gimana cara mengambil keputusan masalah? Lebih memperhatikan perasaan. Kalau pria tadi, karena logika, dia menanyakan siapa yang benar. Tapi kalau perempuan enggak. Menanyakan siapa yang akan tersinggung. Ini perempuan lebih tadi pakai perasaan. Jangankan masalah ngambil keputusan. Dalam berumah tangga, bertetangga aja itu perempuan tuh lebih perasaan itu. Nggak boleh lihat ada tetangganya yang lebih maju dari dia. Lihat tetangganya ganti motor baru, asam urat naik. Tetangganya beli mobil, asam lambung naik. Tetangganya beli rumah baru di opnam di rumah sakit. Ya Allah. Dia tidak mau tetangganya itu lebih banyak dari dia. Misalkan punya gelang. Biasanya kan ibu-ibu punya gelang banyak gitu ya. Nah, dia kagak mau tetangganya itu lebih besar gelangnya dibanding dia. Apalagi dia akan semaput kalau tetangganya itu gelangnya segede pelek beca itu. Oke, ini kawan-kawan semuanya nih kembali bahwa kalau laki-laki ini menanyakan siapa yang benar, kalau perempuan siapa yang akan tersinggung, karena lebih senang perasaan. Kayak Megawati dulu ketika jadi presiden, apa dia? Cuma nangis doang, bergerak apa? Perasaan. Berbeda dengan laki-laki, B.J. Habibie, action. Gus Dur kalau lagi agama yang nggak ada dia adain langsung. Yang Cina yang lucu, artinya berani ambil keputusan. Apalagi JK, yang awalnya tabung nggak ada kan diadain aja kan. Nah ini yang kebijakan yang berbeda. Oke kawan-kawan semuanya, kemudian membuat keputusan berdasarkan nilai, tapi menghindari keputusan. Ini kalau yang wanita. Kemudian keputusan bersifat tidak mendua, tapi memilih untuk berkompromi. Kalau yang perempuan. Kemudian kalau yang perempuan dalam mengambil keputusan, mencari solusi yang objektif dan adil. Ini kalau dalam keadaan normal yang orangnya benar gitu ya. Kalau orang yang nggak benar kan, KUHP. Apa kepanjangan KUHP? Kasih uang habis perkara, lain lagi kan? Itu berarti tidak pada umumnya. Ini yang umumnya yang normal. Mencari solusi yang objektif dan adil. Tapi kalau perempuan mencari solusi untuk meminimalkan yang tersinggung dikit-dikit perasaan. Nah, kemudian berpegang pada peraturan, kalau yang perempuan berpegang pada komunikasi. Nah, kemudian dituntun oleh logika yang awal-awal telah kita bahas. Kalau wanita dituntun oleh emosi tadi, oleh perasaan, oleh hatinya. Oleh karenanya kalau hati kita udah busuk, udah masalah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara agar hati kita ini nggak busuk? Setidak-tidaknya kita harus menghindari yang namanya tengil.
Tengil tahu nggak Bu artinya Bu? Apa tengil tuh? Ada yang pernah dengar? Bahasa apa tengil? Nah, belagu, tengil, belagu. Apa lagi artinya? Bocol. Apa? Susah diatur. Tengil gitu ya. Tapi yang saya maksud tengil bukan itu. Itu memang salah satu sifat yang tidak baik dalam hati kita. Yang susah diatur. Kemudian tadi pokoknya susah lah, saya kira nggak terima. Tapi ada kepanjangan tengil itu. Jadi agar hati kita itu tetap bening, tetap jernih, sejernih ini air yang bening, murni, maka harus dihindari dari tengil, no tengil. Apa itu kepanjangannya? Yang pertama, T itu takabur, no takabur. No takabur artinya apa? No takabur. Tidak sombong. Makanya kenapa tadi kita kembali? Kenapa dari perceraian? Karena boleh jadi ada kesombongan kan? Kesombongan, tidak merasa menghargai, merasa sombong. Akhirnya bisa terjadi tadi dalam rumah tangganya itu perceraian. Bahkan walaupun tidak cerai, rumah tangganya itu seperti neraka itu. Baiti nari. Rumah tanggaku seperti nerakaku. Jadi adanya suami, adanya istri itu tidak ada komunikasi, itu yang naudzubillah. Pernah nggak ada yang pernah dengar gitu? Nah, ada yang mau tahu, betinari itu ada model-modelnya nih kawan-kawan semuanya. Model-modelnya itu rumah tanggaku, itu nerakaku itu yang pertama, kalau rumah tangga itu ibarat seperti pasar. Ibarat seperti kuburan, ibarat seperti hotel. Kalau pasar, simbol pasar apa kira-kira? Rame, bau, tadi nggak pernah mandi, ya kan? Nggak pernah merasa menghargai, inginnya ribut aja, nggak ada yang merasa mengalah. Semestinya dalam rumah tangga itu, ketika satu jadi api, berusaha yang satunya adalah jadi air, jadi es, sehingga ya biasalah. Kalau dalam rumah tangga itu berantem biasa, bumbunya. Tapi juga, tapi jangan keduanya jadi api. Kalau sama-sama jadi api, maka akan besar. Nah ini yang modelnya. Tadi modelnya pasar. Tadi kan etika ini yang sangat penting nih. Pasar tadi berantem. Pasar boleh jadi tadi ada simbol ketidakpercayaan. Banyak pencopet nggak di pasar? Boleh jadi istrinya ngambil uang suaminya terus di dompetnya. Nggak pernah kan? Nggak pernah sekali kan? Jangankan istri orang biasa, istri ustadz, istri kiai aja, itu kadang-kadang duit ditaruh kitab, tahu aja tuh istri tempat duit. Tapi memang tadi benar. Kalau ada komunikasi yang baik, uangmu adalah uangku, itu tidak ada rahasia lagi. Bahkan komunikasi dengan penting. Makanya tipe yang kedua yang kalau kita tidak menggunakan etika dalam berumah tangga, ini tadi modelnya bukan hanya tabel pasar. Tadi tipe apa lagi yang saya bilang betinari? Kuburan. Kuburan itu apa simbolnya? Sepi, cicing wae bahasa Jermannya. Apa tuh? Diem aja, diem. Tidak ada komunikasi. Dia datang, udah nggak pernah. Ketika ada masalah, diem. Lama-kelamaan tuh akan meledak gitu. Konflik, ya kan? Miss, lama-kelamaan jadi konflik, berantem, perceraian. Diam aja. Nggak ada sapa, salam. Tidak ada cium tangan. Tidak ada curhat, tidak ada apa, gitulah. Jadi rumah tangganya udah kayak kuburan aja. Bahkan akan mempengaruhi anak-anaknya juga sama itu. Tidak ada komunikasi yang baik. Ada tipe yang tadi setelah itu apa tadi saya bilang? Hotel. Apa tuh tipe hotel? Simbol hotel itu apa? Rumah itu ibarat persinggahan saja. Dia nggak mau tahu. Pokoknya seperti di hotel dia masuk udah selesai, pulang lagi. Jadi artinya apa? Tidak ada komunikasi yang baik tadi. Tidak ada persinggahan, cuma singgah aja hotel. Nah yang baik sebetulnya kalau dalam etika kawan-kawan semuanya,
Rumah tangga kita itu jangan seperti pasar. Jangan seperti apa lagi? Kuburan. Jangan seperti hotel. Tapi kita jadikan rumah tangga kita itu seperti madrasah. Seperti PAUD, boleh. Seperti sekolah ya, sama madrasah maksudnya gitu ya. Sama seperti masjid atau musola. Apa tuh simbol kalau masjid? Buat kita sholat berjamaah, adanya kerjasama, ya kan? Nah kemudian ada simbol situ, ada imam, ada makmum. Makmum harus mengikuti imam. Imamnya siapa berarti kalau di rumah? Suami. Nah jangan mentang-mentang tadi kita pendapatannya tinggi, kita nggak pernah menghargai pendapat suami. Imam ada imamnya itu. Tapi sebagai imam nih kawan-kawan yang laki-laki, jangan sombong sebagai imam. Karena kenapa? Ada aturannya kan jadi imam kan? Kalau imamnya batal, digantiin nggak? Digantiin. Kalau imamnya salah dalam bacaan, dibetulin nggak bacaannya? Artinya tadi ada cara-caranya. Artinya jangan mentang-mentang sebagai suami kita bersewenang-wenang. Ini yang luar biasa dalam Islam. Etika itu membahas bukan hanya dalam bisnis, dalam hidup sehari-hari. Etika yang menarik. Kenapa? Kalau kita belajar dalam fikih itu, fikih ibadah, fikih toharo. Kenapa kalau kita buang hajat di tanah lapang atau di mana namanya di hutan, itu nggak boleh buang hajatnya di tempat-tempat yang berlubang. Apa sebabnya kira-kira? Boleh jadi ada binatang, ada semut. Kalau semut masih mending. Kalau ular. Nah, oleh karenanya Islam itu luar biasa. Kalau kita melanggar aturan dari Islam, yang resikonya kita sendiri. Ya kan? Ketika kita buang aja tiba-tiba ada ular. Langsung kita dipatok, langsung meninggal itu juga. Karena kena bisanya kan. Nah, di samping Islam itu yang menarik apa etikanya? Islam itu rahmatan lil alamin. Sampai menghargai binatang. Artinya kan lubang itu kan dianggap rumahnya ular ya. Sekarang saya tanya, ibu-ibu punya rumah kan? Ini bapak-bapak punya rumah. Saya tanya, rumahnya ada yang berakin, ada yang beolin, ada yang buang hajat. Marah nggak di depan pintu? Hah? Marah nggak saya tanya? Nah, apalagi binatang kan? Karena ternyata dalam hadis nyatakan binatang itu dalam bentuk ular, kalau jengking boleh jadilah setan, jin. Makanya banyak orang-orang kemasukan jin atau apa. Kan marah atau apa? Di samping hatinya dia nggak tenang, nggak pernah baca Quran, nggak zikir. Nah ini masalah ketenangan. Ini mohon maaf temanya ngacak, nggak apa-apa, yang penting bahas etika ya. Saya tanya, di belakang kita ini kan ada stasiun ya. Stasiun apa namanya? Pondok Cina, Pocin. Nah, di stasiun Pondok Cina itu suatu saat ketika kawan-kawan naik kereta itu lagi ada guncangan yang sangat dahsyat. Saya tanya kira-kira, yang biasanya terpengaruh itu yang orang berdiri apa yang duduk? Yang berdiri. Apa sebabnya? Nggak ada pegangan. Kemudian apa lagi? Kakinya nggak bisa bertahan. Tidak tumpuan. Tapi kalau yang duduk itu lebih tenang kan? Apa sebabnya tadi? Karena tadi dia duduk dalam tempat. Hati kita juga sama. Kalau hati kita udah tenang tadi itu, insya Allah yang namanya kemasukan jin insya Allah ada. Karena kenapa? Ingat kepada Allah, berzikir dimanapun kita berada. Ini Islam sangat luar biasa sekali. Di samping tadi, kenapa kita tidak boleh buang hajat? Kalau kata ibu tadi, ada semut. Boleh jadi kita nggak tahu, semut lagi bikin pengajian untuk bagaimana meningkatkan keimanan, kita buang hajat. Itu kan kacau juga nih. Baik, ini menerima otoritas yang pria, kemudian yang wanita menentang otoritas. Jadi kawan-kawan semuanya, ada hal yang menarik. Di dalam Islam itu kalau masalah etika kita makan, etika konsumsi itu juga
sangat dianjurkan. Di antaranya apa? Di dalam kita makan itu tidak boleh ada unsur yang berlebih-lebihan. Makan satu piring boleh nggak, Bu? Boleh nggak, Pak? Boleh. Satu piring boleh. 2 piring? Boleh. Kalau satu tong boleh nggak? Itu tidak boleh. Karena kenapa? Dia otomatis akan keluar lagi. Berlebih-lebihan namanya. Israf kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, berlebih-lebihan. Namanya kalau dalam ekonomi Islamnya itu, kalau kebutuhan yang sangat penting, bukan keinginan. Nanti bedanya antara need dengan want. Kalau etika komunikasi, etika bisnis konvensional, lebih cenderung want prinsipnya. Tapi kalau etika bisnis dalam syariah, itu need, kebutuhan. Contohnya kebutuhan Anda apa? Jam tangan butuh dalam Islam, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sesuai dengan selera, itu Anda punya jam tangan bukan 1, boleh jadi 30, Anda pasang 30. Itu berarti bukan need, kebutuhan. Tetapi apa? Want itu. Israf yang tidak boleh. Ini yang sederhana. Oke, ini ada perbedaan konsumerisme dengan hedonisme. Apa bedanya konsumerisme dengan hedonisme? Kalau konsumerisme itu menghamburkan uang untuk membeli segala macam barang. Nggak usah jauh-jauh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke mall, ke Detos, walaupun tidak ada niat untuk beli barang, kalau udah ke mall pasti kebeli nggak barang? Ini yang boleh jadi kita membeli sesuatu sebetulnya tidak sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan, tapi sesuai dengan keinginan selera. Makanya saya pernah nanya itu tukang ojek, dia kalau mau beli barang mendingan ke kaki 5 walaupun mahal tapi belinya 1. Misalkan dia mau beli rokok, udah cukup rokok 1 aja. Tapi kalau dia ke Alfamart, Indomaret, pasti semuanya itu. Udah beli rokok, beli permen, dia beli aqua, beli apa, biayanya lebih mahal. Artinya tadi apa? Konsumerisme itu yang kadang-kadang sering kita lakukan. Nah, berbeda dengan hedonisme, itu suka membeli barang-barang yang mewah. Ingat para artis itu pakai tas-tasnya itu kan jut-jut ya. Kayak ini yang di Singapura, yang dari Cina, di Madein. Padahal kadang-kadang ciptaan dari Indonesia gitu kan. Baju dari Bogor gitu kan. Coba nggak usah jauh-jauh. Mukena ibu itu tulisannya kebanyakan kalau orang berangkat umroh, berangkat haji Madein China. Padahal ciptaannya dari Tasik. Dirubah. Termasuk bola aja dulu itu, yang sepak bola Afrika dulu itu Piala Dunia itu bikinnya ternyata di mana, di Pulau Gadung, di Bandung juga iya kan, diganti namanya kan. Akhirnya di sana apa? Itu yang perlu kita lihat, Indonesia dulu kaya luar biasa. Bagaimana kaya? Indonesia ini kan sampai 17.000 pulau ya, Bu ya. Itu luar biasa, kurang lebih 17.000 pulau itu orang Indonesia kaya itu. Itu belum tambah Pulau Gadung, Pulau Gebang itu. Itu kayanya Indonesia. Nah, kata saya kenapa Indonesia ini kaya? Berbeda dengan Arab kan. Kalau di Arab itu nanam pohonan itu berubah jadi tongkat. Tapi kalau di Indonesia tongkat berubah jadi tanaman singkong namanya kan. Itu makmurnya Indonesia kan. Sampai kalau kata almarhum Jedun Jet apa? Di Indonesia itu bawahnya itu ada minyak, atasnya minyak kelapa sawit kan. Kelapa sawit bawahnya minyak gitu. Indonesia kayaknya luar biasa. Oke, ini kalau yang Indonesia itu suka membeli barang-barang yang mewah, yang lux sebetulnya biasa aja sama fungsinya, tapi mereknya yang berbeda. Nah, kemudian kalau konsumerisme itu paham berasa konsumsi yang lebih tinggi tadi. Kemudian paham untuk mencari kesenangan semata-mata. Shopping kemana? Ke Singapura. Shopping ke Itali.
Prancis, tahu nggak Prancis Bu? Depok belok kanan dikit. Nah, kawan-kawan semuanya ada hal yang menarik. Kadang-kadang perilaku saling menipu para wirausahawan ini juga perlu kita cermati. Apa diantaranya perilaku saling menipu para wirausahawan? Ini berkaitan dengan kalau dia menipu berarti minimnya etika. Kalau kembali tadi yang dikategorikan tadi tengil, itu baru kita bahaskan T-nya apa tadi? Takabur. Kalau hati kita ingin bersih, takabur berarti nggak kabur ya. Nah, yang pertama itu ada no tengil. Yang T yang pertama tadi adalah no takabur. Kita jangan sombong. Ada kenapa? Kalau kita sombong, kita akan ditenggelamkan oleh Allah. Kita lihat kisah Fir'aun. Karena Fir'aun sombong tidak beribadah kepada Allah, kemudian diapain Allah? Ditenggelamkan ke laut. Umat Nabi Nuh sombong, diapain? Ditenggelamkan dengan banjir yang besar. Kita kemarin banyak banjir yang besar di Plaza UOB, banyak yang meninggal kan? Bahkan ada yang rencana mau nolong juga meninggal juga. Nah ini yang kawan-kawan semuanya tadi saya itu takabur tengil. Tadi takabur, E-nya itu egois. No egois. Jangan kita egois baik dalam berbisnis maupun dalam rumah tangga. Kalau bisnis kita egois, monopoli, nah itu akan menjadi masalah. Banyak yang mereka di penjara itu. Contohnya ketika bensin naik itu. Ini egois berarti. Dia nimbun, harapannya biar untung besar kan. Ternyata harga bensin bukannya naik, diturunin, rugi gitu kan. Udah masih untung, ketahuan polisi, tahu ke polisi bertahun-tahun. Yang rugi siapa kira-kira? Kita sendiri. Jadi no takabur, no egois. Kemudian apa lagi? Tadi dari tengil. N itu no nakal, jangan nakal. Sebagai bisnismen, ya jangan nakal. Tadi mencurangi timbangan. Jualan bensin yang benar. Ditulis jual bensin murni. Tapi dicampur minyak tanah. Pasti tanya yang punya bensin. Bu, Bapak, saya mau tanya. Ini ditulis katanya jual bensin murni. Kenapa Bapak jual bensin murni tapi campuran? Begini Pak katanya. Karena istri saya namanya Murni, jadi bensin murni. Wah, jadi namanya istrinya Murni jadi bensin murni, tapi tetap dicampur. Ini berarti dia tidak beretika dalam berbisnis. Yang rugi dia. Pasti kita balik lagi nggak kira-kira beli? Nggak akan balik. Ini resiko buat kita. Ini perilaku saling menipu para wirausahawan. Pelaku bisnis dengan pelaku bisnis, misalkan mengirim barang dengan jumlah yang tidak sama atau kurang. Contohnya kawan-kawan berbisnis apa? Komputer. Siapa namanya? Antum? Terus apa? Rusmiadi. Oke. Misalkan Pak Rusmiadi dia sebagai pengusaha komputer. Nah, komputer gitu ya. Nah, kalau anti siapa namanya? Lydia. Ya, Ibu Lydia apa Mbak Lydia? Mbak Lydia. Oke. Rupanya Mbak Lydia mau pesan komputer Pentium 4. Udah ada speknya Pentium 4. Tapi karena Rusmiadi ini dia nggak bener, yang dikirim bukan Pentium 4, Pentium 1. Ngamuk nggak kira? Nah, tapi memang nggak tahu. Tapi teman-temannya kan pasti cek. Pasti akan komplain. Bahkan dia balik lagi nggak kira? Beli lagi nggak? Nggak akan beli lagi, kecewa. Dan boleh jadi nggak ada pelanggan lagi buat Rusmiadi. Ini yang rugi sebetulnya bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Nah ini ada kisah nih buat kawan-kawan semuanya tentang etika bisnis juga. Di daerah Bekasi itu ada pedagang bakso. Ini terutama perempuan yang suka bakso ya. Oh pokoknya makan bakso kalau nggak ada sambelnya, nggak ada saus yang banyak, bukan bakso. Kan gitu kan. Oh, udah pernah kan ya? Nah, jadi gampangnya bahwa siapa yang nyangka di Bekasi itu bakso, tukang bakso lari laku luar biasa. Ini kemat katanya. Dan itu ngantri orang kalau beli bakso.
Sampai berjam-jam, sampai 2 jam baru dapat bakso 1 bungkus. Saking ramenya, ada yang beli di situ makannya. Mau minta tambah airnya. Bang, tolong tambahin air karena dia nggak sempat tukang baksonya, karena banyak orderan, ambil aja sendiri. Rupanya ada yang ambil air, ambil sendiri. Dia bukannya atasnya aja nggak ambil, diaduk ambil ke bawah. Pas diaduk ambil ke bawah, pas diangkat kepala putus. Langsung sedetik itu gua kesel tuh, yang beli langsung dibakar itu. Tukang rukonya, tukang baksonya akhirnya dipenjara. Bayangkan, yang awalnya dia untung besar kan, tapi gara-gara perangainya yang tidak baik dalam berbisnis, yang rugi siapa? Dia sendiri. Inilah yang Allah tegaskan dalam surah Al-Jasiyah. Man 'amila shalihan falinafsi. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, buat siapa itu? Buat diri sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan keburukan, buat siapa? Buat dia juga sendiri. Summa ilaina turja'un. Dan kemudian kepada kamilah, kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Diingatkan kita semuanya. Nah ini kawan-kawan semuanya, perilaku yang tidak baik diantara tadi mengirim barang dengan jumlah yang tidak sama. Apalagi biasanya kalau kawan-kawan berbisnis, misalkan order kacang atau emping ya, yang jadi sampelnya itu emping kualitasnya prima, kualitasnya sangat bagus. Ternyata pas dikirim kualitasnya sangat jelek. Pasti yang konsumen akan komplain dan dia tidak mau beli lagi. Ini Islam luar biasa sekali tentang membahas hal-hal itu. Kemudian ada juga perilaku yang tidak baik mempengaruhi pihak lain untuk saling menjatuhkan. Apalagi iklan-iklan sekarang. Iklan apa yang paling menjatuhkan? Tuh, Adem Sari dengan apa tuh? Segar dingin, ya kan? Dengan segar dingin coba. Kalau segar dingin itu kan ada madunya itu. Buat apa madu 10 mg? Nggak ada artinya gitu. Nah coba yang kalau dalam bidang voucher, apa tuh? Yang iklan Sule apa tuh? Gimana berantem dengan XL atau apa? Nah, itu dia. Artinya kan menjelek-jelekan kan? Islam itu tidak memperkenalkan kita saling menjelek-jelekan. Justru yang dibagukan ya kualitas kita aja, nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Nah, salah satu dapat bangkrut bahkan kedua-duanya. Ini kalau kawan-kawan memiliki perangai yang tidak baik. Atur bisnis tidak sesuai dengan pesanan, kemudian mempengaruhi untuk saling menjatuhkan. Kemudian pelaku bisnis dengan konsumen ini terkadang pemakaian formalin untuk pengawetan makanan. Kita sering lihat di televisi apa kira-kira? Investigasi tahu, ikan, gitu ya. Nah, bahkan menutupi kualitas barang yang rusak itu kadang-kadang. Contohnya kadang-kadang beli jeruk, beli salak itu udah busuk, dimasukin aja kan? Ini kan kita kadang-kadang kapok itu, nggak balik lagi. Apalagi kalau kamu beli di kereta itu. Jadi kasih contohnya bagus. Yang kalau diambil sama dia busuk-busuk itu. Menutupi kualitas, kemudian bahkan ingkar janji. Nah ini lagi-lagi perangai yang seperti ini pada dasarnya bukan untuk kita sendiri yang bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kawan-kawan semuanya, ini ada hal yang menarik buat kita, sudut pandang moral dalam konvensional dan Islam. Apa bedanya? Kalau bagi yang bisnis konvensional itu mengatakan mengejar keuntungan merupakan hal yang wajar, asal tidak merugikan pihak lain. Tapi kadang-kadang dia mau jualan mau yang haram juga nggak apa-apa. Jual, misalkan kawan-kawan Rusmiadi jual ayam bakar, ayamnya tiren juga nggak apa-apa. Nah itu kalau yang etika bisnis yang biasa aja ya, yang penting untung, laku. Tapi kalau dalam Islam boleh nggak? Nggak boleh, haram. Barangnya haram nggak boleh dijual. Jangankan barangnya, prosesnya aja menggunakan minyak babi boleh nggak? Nggak boleh.
Ini kita ada informasi, ibu-ibu ini banyak nih. Sekarang gincu itu terbuat dari minyak babi. Ciri-ciri gincu itu terbuat dari minyak babi. Itu kalau gincu dipakai, nggak tahu tuh mereknya apa ya. Pokoknya lihat aja ciri-cirinya. Gincu itu ada mengandung minyak babi. Kalau udah dipakai, kemudian kita bersihkan, bahasa Depoknya diusek-usek ini nggak hilang, ya kan? Nah, kalau seandainya ini bapak-bapak tiba-tiba lihat istrinya diusek ininya nggak hilang, berarti sama saja mencium. Terusin aja. Makanya berhati-hatilah gitu ya. Lihat ada kandungannya itu. Ya mudah-mudahan biar supaya harus hati-hati. Baik kawan-kawan semuanya. Nah kemudian kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Kita harus menepati janji. Nah, bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tetapi juga yang harus baik secara moral. Artinya nih kawan-kawan semuanya, kalau nanti berbisnis, ini sudah ada yang punya bisnisnya nih, ibu bapak. Sudah ada yang jadi bisnismen, bisniswati? Sedikit? Ya ini, diusahakan kita junjung perangai. Rasulullah berhasil karena menerapkan kepercayaan konsumen. Customer satisfaction. Dia berikan yang terbaik. Kalau kita belajar tentang etika orang Cina itu kalau ngambil untung tuh nggak banyak, dia sedikit aja. Benar nggak? Ya kan, makanya sedikit lama-lama jadi bukit. Kalau orang Indonesia, orang Melayu nyari untungnya sedikit atau banyak kira-kira? Pengennya banyak, nanti mau laku belakangan. Padahal kita harus belajar dengan Cina. Makanya dulu ada maqalah. Walaupun ada orang menyatakan hadis, padahal bukan hadis. Utlubul ilma walau bisin. Belajarlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Wah, Cina kita harus belajar ke Cina. Apa Cina? Cina itu luar biasa dia. Negara yang kreatif dia. Mainan-mainan anak kecil kebanyakan dari mana? Dari Cina. Terus elektronik tiruan-tiruan dari mana? Motor Cina, handphone handphone Cina. Itu tuh kreatif. Ya tadi dari segi harga untung ya. Kenapa orang Cina itu jualannya untung? Karena dia punya resep dia. Tadi nyari untungnya enggak banyak. Bahkan dari segi tabuhan aja, orang Cina itu layak dapat untung. Karena ketika nabung gendang, itu dia nabungnya bunyinya tung untung. Jadi untung nggak kira dia? Untung itu. Karena tadi dia modelnya nyari untungnya nggak banyak, sedikit lah. Kalau orang Indonesia berbeda. Orang Indonesia tadi, kalau orang-orang Cina misalkan jual, dia beli voucher 10.000 dijual 11.000 karena 10.500 dijual. Orang Indonesia jual karena 15.000 14.000. Laku nggak kira? Wah, itu kalaupun kadang-kadang terpaksa nggak bisa. Makanya nabung gendangnya berbeda. Kalau tadi orang Cina itu untung, ini bunyinya berbeda. Tak untung. Jadi untung nggak kira? Ya ini ilustrasi buat kita semuanya bahwa etika itu sangat penting. Nah, perilaku yang baik merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral. Di antaranya dalam Islam, kita mengejar keuntungan boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain, konsumen, dan seterusnya. Perilaku yang baik merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral. Perilaku yang buruk tentunya bertentangan dengan norma-norma moral. Suatu perbuatan dapat dinilai baik menurut arti terdalam justru kalau memenuhi standar etis. Artinya gini, kalau kita dalam berbisnis, kata kita jelek, itu berarti tidak baik. Jadi dalam hadis nyatakan, apa itu dosa, apa itu perbuatan yang tidak baik. Kalau kita melakukannya dan takut orang lain mengetahuinya, itu berarti perbuatan itu tidak baik, dilarang. Contohnya, orang ngambil harta orang lain, kalau ketahuan, gimana? Malu kan? Ya kan? Ini dikategorikan berdosa. Dalam hadis nyatakan,
Al-birru husnul khuluqi wal ismu mahaka fi nafsik wa karisa, ayat yang lain. Yang artinya kurang lebih bahwa apa yang dimaksud dengan etika, kebaikan, moral. Moral adalah sesuatu dari akhlakul karimah. Tadi yang terpancar dalam hati kita tadi. Dia no takabur, no egois. Yang N-nya itu no nakal, nggak curang dalam timbangan. Kemudian G, no galak, nggak galak-galak itu dalam jualan. Coba, pernah nggak lihat ada orang jualan galak banget? Pernah nggak? Wah, kita mau beli buah-buahan, kita baru pegang-pegang. Jangan dipencet-pencet, jangan dipegang-pegang. Wah, kita nggak jadi beli itu. Karena kenapa? Penjualnya galak. Jadi no galak. Tadi sekali lagi dari tengil apa T-nya tadi? No takabur, kemudian no egois, no nakal, kemudian no galak. Yang I adalah no iri, jangan iri. Dalam berbisnis, kalau suatu saat jualan kita nggak laku, jangan iri. Yakin dalam hati kita bahwa rezeki itu udah diatur oleh Allah. Nggak usah jauh-jauh lah, kita belajar dengan pedagang di Tanah Abang. Pedagang di Tanah Abang jualannya sama nggak kira-kira baju? Sama, tinggal mereknya aja yang beda kan? Sama baju, tapi pertanyaannya, pelanggannya ada nggak? Ada, udah tentuin. Rezeki itu nggak nyasar. Artinya kita nggak usah iri lah. Tetangga, nah kita kalau belajar tentang masalah iri bisa kita nonton televisi. Kita setel tayangan channel RCTI. Di situ ada film tukang bubur naik haji. Gimana tuh? Kalau yang bisnis yang culat siapa? Tahu aja. Haji Muhyiddin. Saingannya siapa? Tofu kan, kalau Haji Sulam dia dalam berhaji ya. Haji Sulam pergi haji 3 kali, dia 2 kali, dia nggak mau. Haji Sulam itu pergi haji lebih banyak dibanding dia. Dalam berbisnis, iri namanya kan. Dalam berbisnis dia tidak mau ada orang bisnisnya itu maju. Banyak cara-caranya gitu ya. No iri, jangan iri. Nah ini yang bisa kita lihat. Kemudian L itu no licik. Licik ya terjemahannya berarti apa? Berarti jahat, berarti korupsi, tidak benar. Tadi ini timbangannya nggak benar, pesanannya tidak benar, tidak sesuai dengan yang awal-awal dan seterusnya. Oleh karenanya lagi-lagi kawan-kawan semuanya, etika berlaku pada semua bisnis baik konvensional dan Islam. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang etika bisnis, semuanya juga ada etikanya. Baik konvensional maupun Islam. Hanya saya membedanya, Islam itu ada rujukannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau yang dalam konvensional, nggak apa-apa, asal nggak tahuan misalkan gitu kan. Jujur juga ada dalam etika konvensional. Ketika kawan-kawan misalkan, kayak tadi, karena contohnya tadi, Rumiadi ya, Rus ya. Nah, Rusmiadi misalkan, karena dia jadi pengusaha komputer, kan dia sudah terbiasa mesen di mana Harko Mangga 2 misalkan di Glodok. Orang Cina sudah tahu persis bagaimana karakter baiknya Rusmiadi, baik bayarnya tepat dan seterusnya. Nah, suatu saat karena Rusmiadi sudah menjadi pelanggan tetap, mau ngambil 5 atau 10 unit komputer, bayarnya belakangan, dikasih nggak mau orang Cina? Dikasih. Apa sebabnya? Percaya. Tapi suatu saat Rusmiadi tidak menjaga kepercayaan. Bayarnya nggak benar,